Halo Sobat Kelas Emas sekalian, hari ini saya akan membahas mengenai hype-nya launching iPhone 15 yang sebenarnya katanya orang beberapa itu kok bilangnya iPhone tuh gitu-gitu aja gitu ya. Tapi ternyata penjualannya tetap laris manis. Sebenarnya apa rahasianya yang membuat iPhone itu tetap diminati pasar sampai sekarang? Stay tune on this video. Saya akan membagi pembicaraan saya hari ini tuh ke dalam 3 segmen ya. Singkat aja saya bahas di sini karena saya yakin kalian semuanya udah pada tahu lah ya mungkin mengenai Apple tuh siapa, pendirinya siapa. Tapi nggak afdol kalau kita nggak ngomong flashback dari pertama dia berdirinya. Berdirinya Apple itu diprakarsai sama dua orang duo Steve, yaitu adalah Steve Jobs dan Steve Wozniak. Yang dimana waktu itu mereka masih umurnya itu 21 tahun dan 16 tahun. Steve Jobs-nya yang lebih muda ya waktu itu. Dan di tahun 1976, mereka meluncing Apple One. Sebuah komputer yang waktu itu katanya banyak orang waktu itu tuh kayak bukan kayak komputer gitu ya. Mereka itu dari awal emang otaknya udah kayak nyeleneh dalam tanda kutip, punya pemikiran sendiri gitu ya. Lalu mereka mengembangkan produknya itu dan di tahun 1980 karena respon pasar cukup bagus, mereka mulai memberanikan diri untuk IPO alias go public. Dan di tahun yang sama juga mereka mulai mendapatkan nama di pasar komputer di Amerika Serikat. Dan tapi ada satu saingan yang nggak main-main yang waktu itu udah jadi pemimpin pasar, yaitu adalah IBM. Perkembangannya setelah tahun 1980, 1985 terjadilah sebuah konflik. Karena di dalam manajemen Apple itu ada yang nggak setuju dengan pola pikir Steve Jobs dan Steve Wozniak yang lebih mengandalkan, kalau dibilang itu bukan kayak manajemennya itu beda gitu ya stylenya ya. Kayak orang Amerika banyak yang pola pikirnya itu kritis, pola pikirnya itu orientasi profit, tapi mereka ini kayak semacam artis yang teknokrat tapi sentuhannya itu kayak artistik banget gitu komputernya. Nah itu timbul suatu perbedaan pendapat yang akhirnya membuat Steve Jobs sama Steve Wozniak ini merasa kalau seperti ini caranya, kreativitasku dibatasin, aku nggak bisa lagi join di perusahaan ini. Akhirnya mereka memilih untuk meninggalkan Apple. Itu di tahun 1985. Dan comeback dari Steve Jobs itu ada di tahun 1997. Apa yang melatar belakangi kembalinya Steve Jobs? Karena sempat kinerja Apple ketika ditinggal Steve Jobs itu terbukti menurun. Sehingga mereka mau nggak mau kayak menjilat ludahnya sendiri. Ternyata yang disukain sama orang selama ini adalah seleranya si Jobs tersebut. Itu adalah segmen pertama, dan kita akan masuk ke segmen kedua. Sebelum saya masuk ke segmen kedua, yaitu mengenai inovasinya Apple, saya mau ngingetin kalau sebenarnya kita itu punya uang, kita beli produknya Apple tuh sah-sah saja, termasuk saya. Tetapi saran saya, kalau kita punya uang, itu lebih baik juga diinvestasikan. Dan salah satu investasi yang paling liquid itu adalah di emas. Why? Karena emas itu liquid banget, kalian butuh duit, saat itu juga jadi duit emas itu. Dan kalau kalian mau cari peremas-emasan, kalian bisa langsung aja cari di Instagram kita @mahkotagold.id. Ada .id-nya ya, yang di belakangnya. Dan kalian juga bisa kontak kalau mau tanya-tanya for free, langsung aja kontak di WA kita. Segmen kedua, kita akan ngomongin mengenai ini nih, yang keren banget, yaitu mengenai inovasinya Apple itu sendiri. Inovasi Apple sebenarnya itu, awalnya mereka ini kan adalah sebuah perusahaan komputer ya. Bukan seperti yang kita kenal sekarang, kalau sekarang itu penjualannya paling laris itu di produknya iPhone. Waktu itu bukan. Sebenarnya dia itu beda, bukan seperti perusahaan-perusahaan yang ketika berdiri, dari awal emang fokusnya itu menjual handphone atau smartphone. Sedangkan Apple itu adalah penjual komputer waktu itu. Tetapi breakthrough-nya itu ada di tahun 2007 ketika Steve Jobs itu mulai meluncing iPhone One. Dan dari situ produk-produk yang baru itu terus bermunculan. Setiap tahun iPhone itu mengeluarkan produk-produk barunya. Tetapi flashback sedikit sebelum lahirnya iPhone, sebenarnya Steve Jobs ini sudah banyak melahirkan produk-produk yang luar biasa, inovatif di zamannya. Salah satunya mungkin kalian udah pernah pakai ya. Ada yang pernah pakai iPod, iBook, iMac, yang waktu itu sangat revolusioner banget di industri komputer, di industri perangkat hardware di saat itu ya. Dan waktu itu tuh nggak semua orang sebenarnya awalnya bisa terima. Karena kalau kalian ingat, saya juga waktu ngalamin ya. Waktu pertama kali pakai iPod tuh kayak rasanya aneh gitu ya. Kecil, panjang, tipis. Kayak harus ribet, harus ngonekin ke laptop dulu, ke komputer dulu untuk masuk ke iTunes, lalu download lagunya, beli lagu aja harus beli dan sebagainya. Tapi
Ternyata waktu itu orang-orang pada lama-kelamaan udah mulai kebiasaan dengan yang namanya iPod itu. Lawannya waktu itu kalau kalian ingat ada yang namanya Walkman, Discman, apalagi ya, hal-hal yang seperti itu ya, saya juga agak lupa udahan ya. MP3 player, waktu itu juga merek-merek lain itu pada ngeluarin MP3 player ya, kayak Sony, Samsung, itu pada ngeluarin MP3 player. Tetapi lama-kelamaan iPod inilah yang akhirnya merajai pasar dunia musik digital saat itu. Dan dari iPod inilah cikal bakalnya dikembangin sama si Steve Jobs menjadi iPhone. Di tahun 2007 lahirlah Apple iPhone 1. Lalu apa aja sih inovasinya selain itu? Inovasinya selain itu adalah mereka itu selalu ngebikin produk. Contohnya yang di iPhone ya, yang saya garis bawahi di iPhone di video kali ini, punya tagline yang seperti ini. It's not just a smartphone, but it's a computer powered by Apple to get into the phone. Saya ulangin ya. It's not just a smartphone, but it's a computer powered by Apple to get into the phone. Maksudnya adalah ini bukan hanya sekedar sebuah handphone, bukan hanya sekedar sebuah smartphone, tetapi ini adalah sebuah komputer yang diprakarsai oleh Apple, teknologinya Apple, dimasukin ke dalam sebuah smartphone atau handphone. Itu kayak gitu, mereka itu tagline-nya. Jadi mereka itu ngebikin gimana caranya kalau kita tuh pakai iPhone, lu udah bisa ngecek semuanya, pekerjaan sekalipun tuh udah bisa kita pegang dalam satu genggaman ini. Kalau mau yang layarnya gede mungkin iPad gitu, tapi sebenarnya di iPhone aja itu udah bisa kita ngelakuin semuanya. Itu prinsipnya si Steve Jobs ketika membuat inovasi-inovasinya. Lalu berikutnya, mereka juga punya yang sangat ciri khas sekali menurut saya adalah customer experience. Coba kalian lihat Apple Store di mana-mana yang ada, apakah itu di Indonesia atau di luar negeri ya. Saya tuh pernah lihat yang di Hong Kong, di Causeway Bay kalau nggak salah, itu gedenya bukan main. Di Singapura, kalau yang pernah di Orchard Road, itu juga gedenya bukan main dan sangat tokonya itu simple tapi mewah, futuristis juga. Dan kalau kalian masuk ke tokonya Apple, dimanapun dia berada, di Tokyo saya juga pernah masuk ya, di Tokyo, tokonya tuh ciri khasnya sama semua pokoknya. Produknya juga lengkap banget gitu ya, khasnya Apple. Dan itulah yang sebenarnya membuat orang itu kadang nggak kepengen beli, jadi kepengen beli. Mereka masuk ke dalam, niatnya cuma lihat-lihat doang, tapi akhirnya kayak mulai mikir. Yang berduit langsung mau coba beli, kalau yang nggak punya duit, mereka mulai menabung untuk bisa membeli produknya Apple suatu hari nanti. Itulah yang membuat Apple tuh bisa eksis ya, sampai sekarang. Gimana sih caranya perusahaan itu bisa stay on top? Karena kata pepatah sih, lebih mudah kita tuh dari bawah ke atas daripada kita itu ada di atas dan kita mau terus ada di atas itu nggak mudah. Seperti Apple, dia ini udah mendapatkan penghargaan 10 tahun berturut-turut sebagai perusahaan yang paling berharga di Amerika Serikat. Di indeks saham di sana ya, S&P 500, itu kan saham-saham teknologi gitu ya. Kalau kalian tahu aja, itu ada 500 perusahaan, tapi yang membuat pergerakan di bursa sahamnya itu cuma beberapa saham doang. Salah satunya tuh Apple, Microsoft, kalau saya nggak salah tuh sama Nvidia, sama apa gitu saya nggak lupa ya. Tapi yang pasti Apple tuh masuk dan Apple salah satu yang terbesar di antara empatnya itu. Luar biasa banget kinerjanya Apple. Dan cara mereka untuk bisa stay on top itu adalah sebenarnya jebakan buat kita semuanya, termasuk saya yang juga terjebak karena saya juga pengguna MacBook nih. Jebakannya itu adalah yang namanya sebuah ekosistem. Ketika kalian udah masuk ke sebuah ekosistemnya Apple, apakah itu Apple Watch, iBook, MacBook, terus iPad, iPhone, dan semuanya, Apple Watch, dan semuanya itu kayak kalian konekin, itu menjadi sebuah ekosistem yang membuat kalian kayak menjadi, dalam tanda kutip, ketergantungan dengan produk-produknya Apple tersebut. Pinter banget ya Apple ya. Saya rasa di merek-merek lain juga ada yang seperti ini, tetapi ketergantungan itu nggak setinggi di Apple. Kenapa? Karena Android base. Contohnya nih, kalian punya Huawei Watch. Kalian sambungin sama Samsung, bisa. Kalian mau sambungin sama handphone Samsung, terus laptopnya pakai, sebutin misalnya LG gitu ya, atau apalah, bisa semuanya. Karena platformnya itu sama di Android gitu, platformnya. Sedangkan kalau di Apple, mereka eksklusif pakai yang namanya iOS, macOS, dan lain-lain. iPad pun sekarang sudah dipakein iPad OS. Jadi mereka punya ekosistem sendiri, gitulah ya. Berikutnya adalah di dunia ini ya, sekarang ini akhir-akhir ini kan marak dengan isu Go Green. Apple langsung tanggap, karena segmentasi Apple itu adalah kelas premium.
Dan orang-orang kelas atas itu cenderung lebih peduli kepada lingkungan, seperti global warming, suhu dunia yang semakin lama semakin panas, seperti yang kita rasain sekarang. Nah, itulah yang membuat Apple ini langsung sadar diri, dan mereka langsung bikin komitmen kalau 2030 mereka akan sudah menjadi perusahaan yang carbon free. Sekarang mereka udah mulai terus mengurangin, jadi produk-produknya dia itu sudah mulai pakai recycle dan segala macam bahan-bahan yang tidak membahayakan lingkungan, sehingga bisa di-recycle ulang kalau udah rusak produk-produknya itu. Karena kalian bayangin aja, ada berapa ratus juta iPhone yang ada di dunia ini sekarang. Berikutnya yang terakhir ketiga adalah Apple ini terus konsisten dan punya ciri khas yang dipertahankan sama Tim Cook yang saat ini menjabat menggantikan Steve Jobs sebagai pimpinannya ya. Meskipun mereka ini orang yang berbeda sekali, kalau Steve Jobs itu lebih nyeni, orangnya ngartis gitu ya. Kalau Tim Cook ini lebih ke arah efisiensi perusahaan, orang yang pinter, tapi dia ini kayak pinter di manajemennya gitu, bukan di inovasi seperti Steve Jobs. Mereka tapi bikin tim yang bisa supaya menggantikan tugasnya si Steve Jobs. Ternyata Tim Cook berhasil meneruskan apa yang udah diperjuangkan sama pendahulunya dengan luar biasa. Di tahun-tahun terakhir ini pun, 5 tahun belakangan ini aja kita bilang, produknya Apple itu masih terus laris manis. Bahkan sekarang, iPhone 15 ini yang udah diluncurin di Amerika Serikat sana, itu udah waiting list 2 bulan guys. Gila nggak? Itu di Amerika Serikat, di negara asalnya. Apalagi di negara lain yang masih harus tunggu produknya dari Amerika. Atau dari Cina mungkin ya, di pabriknya yang di Cina. Jadi itulah kuncinya gimana caranya Apple itu bisa survive, bahkan tidak hanya survive tapi bisa menguasai pasar, stay on top dari 3 hal segmen yang tadi sudah saya bahas. Thank you for watching this video and see you on the next video.